Baik, mohon izin Bapak yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Islamic Center Baitur Rahman Semarang, yang terhormat Ibu Waka Kesiswaan, yang terhormat Waka Kurikulum SMK Islamic Center Baitur Rahman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi program SMK ICP Baitur Rahman Semarang. Pertama dan yang paling utama, mari kita mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberikan kesempatan pada kita semuanya bersua secara virtual melaksanakan kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa membimbing kita menjadi umat yang senantiasa digandrungi dan mendapatkan syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Ibu bapak yang kami hormati, izinkan saya Bapak Ahmad Irfain menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan, dan acara yang ketiga yaitu sosialisasi program SMK Islam Center Baitur Rahman yang akan diawali oleh Wakaf Bidang Kurikulum yaitu Bapak Rianto MPD, dan akan dilanjutkan oleh Ibu Waka Bidang Kesiswaan yaitu Ibu Rizky Meliana. Ibu Bapak yang kami hormati, mari kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadniyah wa ni'matis salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu Bapak yang kami hormati, meneruskan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMK Islam Center Baitur Rahman, yang akan disampaikan beliau yang terhormat Bapak Irham Latif, Eskom, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ahlu sidqi wal wafa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma Bapak dan Ibu wali murid yang kami hormati, kami banggakan, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bersua bersama melalui jaringan Zoom meeting, melalui virtual, dalam rangka menyampaikan, sekolah ingin menyampaikan informasi berbagai hal yang terkait dengan program-program sekolah. Bapak dan Ibu mohon maaf apabila harusnya program ini sudah disampaikan di awal-awal ketika Bapak dan Ibu mempercayakan putra-putrinya di SMK Islamic Center, akan tetapi karena terkendala berbagai hal, terutama di masa pandemi ini kami harus penyesuaian diri, maka baru bisa terlaksana pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mewakili sekolah memohon maaf. Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini nanti akan disampaikan berbagai hal terkait dengan program sekolah yang akan disampaikan oleh Wakakurikulum, yaitu Bapak Rianto MPD, dan juga akan disampaikan beberapa hal terkait dengan tata tertib sekolah dan sebagainya yang akan disampaikan oleh Bu Rizky Diahmirina SE. Bapak dan Ibu, saya harapkan pada pertemuan pagi hari ini kita bisa berinteraktif. Bapak dan Ibu, saya persilahkan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diutarakan saja. Jadi kita terbuka saja. Monggo, nanti kami sangat menerima dan berterima kasih apabila Bapak dan Ibu orang tua bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi keluh kesah, yang menjadi ganjalan selama kurang lebih 3 bulan ini kita istilahnya bersama-sama mendidik putra-putri kita, yang dimana putra-putri kita memang belum diizinkan untuk ke sekolah oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi belum memberikan izin, maka masih harus belajar dengan moda PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Saya kira cukup sekian sambutan dari saya, nanti selanjutnya akan disampaikan beberapa penjelasan
oleh Waka Kurikulum dan Waka Kesiswaan yang akan memberikan informasi. Nanti mohon Bapak dan Ibu wali murid untuk bisa menanggapi. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Irham Latif Kurniawan, kami ucapkan terima kasih. Ibu Bapak yang kami hormati, melanjutkan acara berikutnya, yaitu paparan dari Bapak Waka Kurikulum, yaitu Bapak Rianto MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Irfain. Saya cek suara dulu, apakah kedengaran suara saya? Benar, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Bapak Irham Latif yang terhormat, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, serta Bapak Ibu wali kelas yang hadir, Miss Rizka, dan Bapak Ibu wali kelas yang lain yang hadir dalam Zoom meeting kesempatan kali ini. Mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, karena pada hari ini kita diberi kesehatan, diberi keselamatan, hingga kita bisa saling bertatap muka melalui layar HP masing-masing, layar laptop masing-masing, dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Rianto, saya wakil kesiswaan bidang kurikulum. Izinkan saya pada hari ini untuk berbagi informasi terkait program-program yang ada di kurikulum, terkait ikhlas dan lain sebagainya. Saya share screen dulu, sebentar. Muncul Pak Fain? Ampun, nggih. Oke, Bapak Ibu, ini profil saya. IG saya ada di rianto.p.s, bisa dicek di sana. Saya juga punya channel YouTube yang biasa saya gunakan untuk sebagai menyimpan video-video pembelajaran saya di sana. Juga di sana ada kontak WA dari saya, 088 228 650 267. Bapak Ibu jangan khawatir yang mungkin ketinggalan ataupun suaranya tidak jelas. Kami akan merekam, kemudian akan mengupload ke YouTube. Setelah itu kami sharekan linknya agar Bapak Ibu bisa mengulang hasil dari pertemuan hari ini, seperti itu. Nah, sekilas Bapak Ibu, kalau dulu kita sebelum masa pandemi, sekolah tidak boleh menggunakan HP. Kalau sekarang boleh menggunakan HP, tapi tidak boleh ke sekolah, seperti itu. Karena masa pandemi COVID-19. Kenapa dulu nggak boleh membawa HP? Itu karena dinilai banyak memiliki sisi negatif ketika pembelajaran anak-anak menggunakan HP tidak semestinya untuk main game dan sebagainya, seperti itu. Sebetulnya HP juga memiliki nilai positif. Artinya apa? Pada masa pandemi ini HP bisa digunakan untuk pembelajaran, seperti itu. Kita bisa mengakses aplikasi-aplikasi seperti Ruang Guru, seperti Rumah Belajar Kemendikbud, Jateng Pintar, kemudian kita browsing untuk keperluan materi, kemudian kita bisa mencari materi di YouTube dan lain sebagainya, seperti itu. Memang ada beberapa kendala seperti itu. Nanti kita bisa bahas bersama. Nah, di era pandemi ini, Bapak Ibu, kita dituntut pada abad pembelajaran abad ke-21, kita harus mampu menerapkan pembelajaran daring atau dalam jaringan, seperti itu. Atau ada bahasa lain juga menyebutkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran daring itu terbagi menjadi dua, Bapak Ibu. Yang pertama ada sinkron atau pembelajaran yang dilaksanakan secara langsung. Contohnya apa? Contohnya pada saat ini Bapak Ibu bisa menatap saya,
secara langsung menggunakan layar HP masing-masing, kemudian bisa mendengarkan saya menjelaskan, itu adalah pembelajaran secara sinkron. Kemudian platform-platform yang kita gunakan itu ada Zoom Meeting, ada Google Meet, kemudian ada Big Blue Button, dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk video conference. Kemudian yang kedua itu ada asinkron. Asinkron itu adalah ketika seorang guru mengupload materi pelajaran, kemudian anak-anak itu secara tidak langsung bisa mengakses misalkan materi berupa PDF, berupa rekaman video, berupa rekaman audio, dan sebagainya, tugas-tugas, kuis, itu bisa diakses kemudian setelah Bapak Ibu mengupload konten-konten pembelajaran tersebut. Jadi itu perbedaan antara sinkron dan asinkron. Kalau sinkron itu secara langsung, kita seperti ini tatap muka pembelajarannya, dan ada asinkron. Bapak Ibu mengupload materi, tugas, dan lain sebagainya, baru anak-anak bisa melihat. Nah, ini ada banyak sekali Bapak Ibu alternatif platform yang bisa kita kembangkan. Ada Google Classroom, ada Microsoft Teams, kebetulan juga beberapa dari guru kami sudah mengikuti pelatihan dan semua ada 2 orang yang sudah mendapatkan sertifikat Microsoft Teams. Ada juga Moodle, dan ada untuk video conference, ada Zoom, dan lain sebagainya. Nah, di sekolah kami, kita menggunakan ini Bapak Ibu. Kita menggunakan Moodle. Kemudian kita juga untuk pembelajaran sinkron atau langsungnya kita menggunakan 2 aplikasi ini. Ada Google Meet, ada Zoom. Yang kita serahkan kepada Bapak Ibu guru, silakan lebih nyaman menggunakan yang mana, apakah Zoom atau Google Meet. Kemudian untuk yang asinkron kita menggunakan Moodle. Jadi kita punya tim IT yang mengembangkan Moodle di server sekolah. Jadi server sekolah ini, kita punya server sekolah yang dulunya dipakai untuk ujian nasional berbasis komputer, yang sekarang akan dihapuskan pada tahun 2021. Dan juga kemarin sempat tidak terlaksana karena pandemi COVID-19. Nah, daripada nganggur Bapak Ibu, kemudian kita manfaatkan untuk menginstal aplikasi Moodle yang kita namai dengan Ikhlas SMK ICB. Jadi kita sendiri sebagai pengembangnya. Kemudian server kita ini terkoneksi melalui internet. Sekolah mempunyai langganan internet yaitu Telkom Bapak Ibu, Astinet seperti itu. Kemudian ketika sudah terkoneksi internet ini, barulah bisa sampai diakses kepada guru-guru dan peserta didik di rumah masing-masing ataupun ketika berada di luar rumah juga bisa diakses. Artinya dimanapun dan kapanpun bisa diakses asalkan terkoneksi dengan internet. Jadi e-learning kita berbasis Learning Management System LMS Moodle yang juga bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran sinkron dan asinkron seperti itu. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi bisa diakses melalui 2 cara. Yang pertama menggunakan link atau situs, menggunakan browser, Google Chrome juga bisa. Kami rekomendasikan menggunakan Google Chrome yang stabil, atau juga bisa diakses melalui aplikasi namanya Moodle, apps Moodle. Nanti tinggal dimasukkan linknya seperti itu. Otomatis akan masuk ke Ikhlas SMK Islamic Center Baitur Rahman. Nah, kami juga Bapak Ibu untuk mengisi konten-konten Ikhlas dari sekolah juga membentuk tim pengembang video pembelajaran, yang mana video-video hasil produksi dari guru-guru kami kemudian diupload melalui channel YouTube SMK ICB. Nah, dari channel YouTube tersebut kemudian kita copy linknya, kita masukkan ke Ikhlas agar anak-anak juga bisa belajar dari YouTube yang sudah dibuat atau diproduksi oleh Bapak Ibu guru semua. Memang kami masih belajar untuk menuju yang lebih baik. Artinya video pembelajaran ini tidak jelek dan juga tidak bagus-bagus banget. Artinya bisa digunakan untuk pembelajaran seperti itu. Nah, sebelum kita menerapkan Ikhlas SMK Islamic Center Baitur Rahman dan juga membuat video atau konten pembelajaran dan
membuat e-book atau elektronik buku elektronik, kita melaksanakan yang namanya in-house training, artinya pelatihan kepada guru-guru, kepada karyawan, bagaimana menggunakan kelas, bagaimana mengembangkan konten-konten PJJ, bagaimana caranya mengembangkan video pembelajaran dan mengisi materi-materi untuk konten pembelajaran daring di kelas, seperti itu. Ada juga materi tentang perangkat pembelajaran dari Ibu Pengawas SMK, yaitu Ibu Safiatul Jamila, dan juga dari Bapak Ibu Yayasan, ada Pak Haji Sukasti, dan ada Ibu Dr. Andaja Sri Tantuya. Nah, ini alur pembelajaran yang ada di kelas, Bapak Ibu. Jadi siswa login terlebih dahulu, mencari mapel sesuai dengan jadwal pelajaran daring. Kemudian anak-anak harus mengisi daftar hadir setiap masuk ke dalam pelajaran. Setelah itu mempelajari materi berupa e-book, entah itu PowerPoint, entah itu berupa PDF atau dokumen, ataupun video pembelajaran, konsep, video pembelajaran praktek, video tutorial, dan lain sebagainya yang sudah diupload oleh Bapak Ibu Guru sebelum jadwal pelajarannya dimulai, seperti itu. Kemudian biasanya setelah itu ada penguatan berupa tugas dan kuis. Tetapi tidak selalu tugas dan kuis itu ada seperti itu. Mungkin bisa jadi tugas dan kuis itu untuk pertemuan berikutnya, seperti itu. Dan tugas dan kuis ini waktunya sangat lumayan agak lama. Jadi misalkan kita pertemuan hari Senin, maka tugas itu maksimal dikumpulkan seminggu. Berarti sampai dengan Senin berikutnya, seperti itu. Harus sudah terupload tugas-tugasnya. Jika memang ada mengalami kendala, itu bisa dikomunikasikan ke Bapak Ibu Wali kelas, biar dari sekolah juga memberi solusi kepada siswa-siswi dan kepada Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bandingkan antara kelas kita yang berbasis Moodle dengan Google Classroom, memang kita kalah. Dalam artian kalah itu adalah Google Classroom itu adalah perusahaan yang sangat besar. Kemudian servernya juga sangat mumpuni. Tetapi juga ada beberapa kekurangan seperti itu. Kelas kita juga punya kelebihan, jadi tidak terbatas penggunanya. Kemudian banyak temanya, fiturnya banyak, nilai diolah otomatis oleh sistem, terinstall di server sendiri, jadi itu milik kita sendiri. Nah, sedangkan Google Classroom itu adalah kelebihannya, akses ke layanan Google yang lain itu lebih mudah. Tetapi Bapak Ibu perlu kita ketahui, itu tidak gratis, artinya kita harus mengeluarkan biaya untuk langganan penyimpanan yang lebih besar. Seperti kita ketahui, kekurangan Google Classroom di sini adalah penyimpanan terbatas, hanya 15 GB. Bayangkan kalau kita sering mengupload video, kita sering mengupload dokumen, maka 15 GB ini akan cepat habis. Tetapi jika kita memiliki kelas sendiri, kita memiliki aplikasi sendiri berbasis Moodle di kelas ini, penyimpanan itu adalah sangat besar karena kita punya server sendiri. Tetapi kekurangannya adalah kita perlu tenaga ahli. Nah, di sini sudah banyak tenaga ahli, walaupun kami juga masih belajar dan belajar. Kemudian membutuhkan pemahaman yang lebih. Ya, artinya kita pun berusaha untuk lebih baik untuk diakses di anak-anak agar lebih cepat koneksinya, seperti itu. Nah, ini beberapa permasalahan yang ada di kelas. Jadi kadang ada server down, itu kita solusinya adalah melakukan perawatan server secara berkala. Jadi Bapak Ibu mulai malam itu jam 1:30 server kita akan mati otomatis, kemudian akan dinyalakan lagi di pagi harinya. Jadi sekitar jam 1:30 pagi sampai dengan jam 7 itu kelas off. Ya, setelah itu server dinyalakan dan bisa diakses oleh anak-anak. Dari mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 1:30 seperti itu. Kemudian server akan dimatikan kembali untuk perawatan berkala. Ini untuk
mengantisipasi terjadinya kerusakan komponen pada server karena beberapa waktu yang lalu hidup dari bulan Maret sampai dengan bulan September, jadinya terjadi overheating lah atau panas berlebih di server seperti itu. Kemudian permasalahan yang kedua ada koneksi internet pada server itu naik turun. Nah, solusi dari sekolah adalah kemarin kami sudah mengganti provider yang tadinya dari MyRep kita beralih ke Astinet punya Telkom itu agar bisa diakses lebih cepat. Dan memang terbukti ketika setelah error PTS kemarin, kemudian kami perbaiki dan kita ganti provider, ternyata lebih cepat diakses seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ketika mati lampu, server ikhlas juga akan ikut mati. Seperti itu, karena kami belum memiliki genset Bapak Ibu, jadi solusinya sedang pengajuan untuk pembelian genset seperti itu. Nah, kami juga sekolah memohon kepada Bapak Ibu, karena pembelajaran daring itu memiliki 3 peran kalau menurut kami. Ada peran guru, ada peran orang tua, dan peran siswa. Jadi, peran guru di sini kita atau kami sebisa mungkin meningkatkan literasi IT. Kami belajar banyak hal, seperti ikhlas, seperti bagaimana membuat meeting di Google Meet, di Zoom. Kemudian kami juga mengupload materi di kelas dan mendorong siswa melalui wali kelas untuk aktif mengikuti pembelajaran daring. Setelah itu kami juga merefleksi pembelajaran daring secara berkala. Kita nanti akan melaporkan melalui kesiswaan pembelajaran dari bulan Juli sampai dengan September, bagaimana progresnya akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru, kepada Bapak Ibu wali murid, akan disampaikan oleh Miss Kiki selaku wakil kesiswaan. Kemudian peran orang tua, kami juga mohon Bapak Ibu setelah Bapak Ibu guru sudah mengupload materi atau mungkin meng-share link untuk mengikuti pembelajaran secara virtual, Bapak Ibu wali murid juga bisa mohon untuk mendorong anak-anaknya untuk mengikuti pembelajaran seperti itu. Kalau memang Bapak Ibu mengalami kebingungan, bisa menghubungi wali kelas. Artinya ketika ada masalah, biar sekolah bisa mencarikan solusinya seperti itu. Kemudian peran siswa, saya yakin Bapak Ibu juga sudah membekali anak-anak berupa smartphone. Kemudian sekolah juga membekali anak-anak melalui kuota. Kami sudah melaksanakan 3 tahap, kalau tidak salah nanti bisa ditambahkan oleh Miss Kiki, tetapi untuk kelas 10 ini karena kami mulainya dari bulan Maret, baru mengalami 1 kali pengiriman kuota seperti itu. Kemudian kami juga mohon agar anak-anak selalu termotivasi belajar dari media apapun, entah itu ikhlas, entah itu belajar dari platform yang lain, ruang guru, atau dari yang gratis dari rumah belajar, dari Jateng Pintar, itu sangat-sangat boleh sekali. Artinya kami juga perlu peran Bapak Ibu guru dan peran anak-anak agar pembelajaran daring ini sukses. Artinya semua saling berhubungan agar pembelajaran daring ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu, ini agenda kita di kurikulum yang sudah terlaksana adalah kemarin PTS. Walaupun sempat mengalami permasalahan, kami juga mohon maaf kepada Bapak Ibu wali murid semuanya, karena ada permasalahan server yang saya sampaikan tadi. Server kita tidak mati dari bulan Maret sampai dengan September, yang mengakibatkan pelaksanaan PTS harus mundur karena kita harus membongkar atau menservis server tersebut dan memperbaiki jaringan internetnya agar lebih cepat. Kemudian ada nanti semesteran atau pasgasal itu di bulan November 25 sampai 29 dan 2 sampai 6 Desember. Kemudian ada penilaian tengah semester genap itu sesuai dengan kalender pendidikan SMK Islamic Center tanggal 22 sampai dengan 30 Maret. Kemudian ada semesteran atau PAT, penilaian akhir tahun genap, itu 2 sampai 10 Juni 2021. Kemudian kalau sesuai dengan programnya dari Kemendikbud akan ada AKM, itu untuk anak-anak kelas 12, itu sekitar 12 sampai 15 April.
Kemudian Bapak Ibu, untuk syarat kenaikan kelas itu paling tidak anak-anak menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran 2020-2021 untuk kelas 10. Kemudian nilai deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan. Artinya anak-anak paling tidak itu diharuskan aktif melakukan presensi di kelas dan aktif bertanggung jawab jika ada tugas-tugas dan mempelajari materi-materi yang ada di kelas. Kemudian nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan sekurang-kurangnya baik. Kami baru memulai ekstra kemarin Jumat di ekstrakurikuler kepramukaan. Mohon didorong anak-anak Bapak Ibu semua untuk aktif di dalam ekstra pramuka tersebut. Kemudian tidak memiliki lebih dari 3 mata pelajaran yang nilai kompetensi pengetahuan atau kompetensi keterampilannya di bawah kriteria ketuntasan minimal. Jadi di sekolah menerapkan minimal KKM-nya adalah 75. Penentuan kenaikan kelas itu berdasarkan rapat planning oleh Dewan Guru dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah seperti minimal kehadiran, tata tertib, dan peraturan yang berlaku di sekolah. Nanti akan dirapatkan oleh Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu karyawan, dan wali kelas. Nah, untuk kelulusan sendiri, syaratnya adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, lulus ujian sekolah apabila memiliki nilai akhir sekolah minimal 75, yang menggunakan nilai gabungan antara nilai ujian sekolah dengan pembukuan 40% dan nilai rata-rata rapot semester 1 sampai dengan 5, 60%. Serta mencapai batas lulus yaitu 75. Ini saya belum mengganti, lupa, mohon maaf. Untuk setiap mata pelajaran ujian sekolah. Kemudian memperoleh nilai minimal baik dalam sikap atau perilaku yang ditentukan oleh guru PAI, Pendidikan Agama Islam, guru bimbingan konseling dan bidang kesiswaan, serta guru bimbingan ibadah praktis. Wajib mengikuti asesmen kompetensi minimum AKM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan diikuti dengan lengkap seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mulai hari ini mari kita didik anak-anak kita dengan baik supaya mereka bisa meraih masa depan yang mereka inginkan. Kita mungkin tidak akan melihat masa depan tersebut, tapi mereka akan melihatnya. Dan tugas kita adalah membantu mereka untuk berbuat sesuatu akan masa depan itu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh menarik yang sudah dipaparkan oleh Pak Rianto MPD. Nanti akan dibuka sesi tanya jawab selesai paparan dari Wakakeswaan. Ibu-ibu yang kami hormati, melanjutkan acara berikutnya yaitu paparan dari Wakakeswaan sekaligus refleksi pembelajaran dari kurang lebih Maret sampai bulan September. Kepada Ibu Rizky Diah Merina SE, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Rizky Diah Merina atau panggilannya siswa di sekolah itu biasanya Miss Kiki. Saya di sini bagian wakil kepala sekolah bagian urusan kesiswaan. Pada hari ini saya akan memberikan laporan perkembangan siswa Bapak Ibu sekalian itu selama PJJ bulan Juli sampai dengan September 2020 ya sebelum PTS dimulai. Mohon maaf memang laporan tersebut ini agak terlambat, tidak diberikan setiap minggu atau setiap bulan secara berkala, karena kami masih mempercayai siswa-siswa ketika ada masalah di PJJ, kami langsung menghubungi wali kelas untuk siswa tersebut mengikuti PJJ secara tertib. Ternyata sampai dengan terjadinya PTS ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya akan share screen dulu laporannya seperti apa. Oke,
Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah tampil di layar Bapak Ibu. Ini adalah laporan perkembangan siswa selama PJJ Juli sampai dengan September 2020. Ini laporan tersebut diberikan oleh para guru di sekolah, di mana di kelas tersebut memberikan rata-rata persentase berapa persen anak-anak mengikuti kehadiran selama bulan Juli sampai dengan September dan pengumpulan tugasnya dari bulan Juli sampai dengan September. Ini saya buat secara rata-rata per kelas, jadi tidak dibuat rata-rata per anak. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian itu mau mengetahui anak saya itu absennya selama ini bagaimana, tugasnya selama ini bagaimana, jika berkenan maka nanti akan kami berikan via WhatsApp group di para wali kelas masing-masing. Jadi nanti jika berkenan, karena takutnya nanti tidak ada yang berkenan karena itu per anak nanti terlihat semua perkembangannya seperti apa. Oke, ini yang pertama adalah yang kelas 10 PS1. Yang saya rata-rata absen PJJ-nya per Juli sampai dengan September 2020 bisa terlihat di sini grafiknya. Ini di bawah ini adalah mapel yang diikuti, mata pelajaran yang diikuti siswa di sekolah. Jadi di sini ada beberapa mata pelajaran, lalu di sini ada persentase yang per kelasnya. Bisa dilihat di sini ada banyak sekali seperti ini, ada yang beberapa mata pelajaran di mana dia absennya sampai 0%. Di sini kemungkinan anak ini kendalanya adalah satu, ketika masuk di ikhlas lupa untuk absen tetapi dia buat tugas. Jadi di sini kami pun masih mencari faktor-faktor apa yang menyebabkan anak ini tidak absen ketika PJJ sehingga absennya bisa ada yang 0%, ada yang sampai 80%, hanya ada yang sampai 20% di permapelnya, sehingga kami nanti akan menelusuri faktor-faktor apa yang mengakibatkan absennya bisa jadi seperti ini. Ini untuk yang 10 PS1. Lalu ini untuk pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas dari bulan Juli sampai September di setiap mata pelajaran itu berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi guru itu mempunyai tugas yang berbeda-beda. Nah, sehingga hasilnya pun seperti ini. Rata-rata per kelas ini tidak ada yang sampai dengan 100%. Berarti ada anak yang tidak mengumpulkan tugas. Lalu kelas 10 TKJ 1, seperti ini Bapak Ibu, untuk absennya kebanyakan paling tinggi adalah 75%. Itu paling tinggi, paling rendah sekitar 10%. Lalu pengumpulan tugasnya pun agak miris sebenarnya lihatnya karena banyak sekali yang tidak mengumpulkan tugas. Lalu 10 TKJ 2, absennya mungkin seperti ini. Lalu 10 TKJ 2 pengumpulan tugasnya seperti ini. Nyun saya Bapak Ibu, ini saya memberikan laporan seperti ini bukan karena ada hal apa-apa, kami ingin memberikan laporan perkembangan siswa biar kami mengetahui ini nanti itu treatment apa sih yang akan kami lakukan untuk masing-masing siswa supaya mereka bisa mengikuti PJJ ini dengan lebih baik daripada yang kemarin. Mungkin kendala internal dan solusi tadi sudah disampaikan oleh Pak Rianto, saya akan menyampaikan yang kendala eksternalnya. Kendala eksternalnya adalah yang pertama, yang sering saya dapatkan laporan dari para wali kelas adalah teknis, masalah HP, sinyal kurang kuat, lalu kuota kurang cukup. Kalau secara teknis seperti itu, kami memberikan solusi seperti ini.
Siswa boleh datang ke sekolah menggunakan fasilitas lab komputer dan WiFi dengan izin dari orang tua dan tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang merasa siswanya, anaknya masalah dengan HP, HP-nya error, lalu sinyalnya kurang baik, kuotanya mungkin kurang cukup, sehingga boleh kok datang ke sekolah menggunakan fasilitas lab komputer dan WiFi. Sebenarnya itu sudah beberapa wali kelas sudah menyampaikan di siswa juga seperti itu. Mungkin karena masih bisa diatasi sehingga tidak ada yang datang ke sekolah. Lalu secara sikap dari kesadaran akan tanggung jawab dan disiplin masih kurang. Terlihat dari grafik-grafik yang tadi sudah saya lihatkan. Lalu mungkin ada motivasi yang kurang. Nah, secara sikap, solusi kami adalah memberikan laporan perkembangan siswa secara mingguan kepada orang tua. Jika tidak ada progres, nanti mungkin minggu depan, ini kan hari ini saya berikan progresnya, nanti kita lihat minggu depan. Nah, minggu depan bagaimana, apakah progresnya itu lebih baik dari minggu sebelumnya. Nah, jika tidak ada progres, maka akan dipanggil ke sekolah lalu diberikan konseling secara pribadi. Lalu kurang paham siswa dalam mengakses iKlas. Saya paham sekali bahwa siswa kelas 10 ini kan baru masuk lalu tidak bisa bertatap muka secara langsung daring seperti itu. Sebenarnya solusi dari kami, siswa sudah diberi video tutorial dan pedomannya. Jadi anak bisa belajar mandiri di rumah melihat video tutorialnya di YouTube dan pedomannya seperti apa. Tapi jika dirasa belum memahami, siswa boleh datang ke sekolah untuk meminta bantuan dalam memahami iKlas. Nah, ini mungkin nanti saya ada program di mana kelas 10 ini akan didatangkan ke sekolah secara sesi separuh-separuh seperti itu untuk mengetahui masalah yang mereka alami apa sih sebenarnya selama PJJ ini. Lalu kalau memang kurang paham iKlas, kami benar-benar akan membantu mereka di sini untuk menjelaskan dan biar mereka itu paham. Itu jika Bapak Ibu semua setuju dengan hal seperti itu. Karena kan terkait dengan protokol kesehatan selama pandemi ini kami tidak boleh mendatangkan siswa. Nah, itu kelemahan kami di situ. Tapi jika Bapak Ibu semua mengizinkan untuk program ini jalankan, anak ini datang ke sekolah untuk tatap muka, untuk mengetahui masalah-masalah yang mereka hadapi, lalu kita cari solusinya apa, mungkin akan lebih baik lagi. Oke. Ini adalah laporan secara 3 bulanan. Nanti akan saya berikan laporan secara permingguan. Jadi insya Allah setiap hari Sabtu atau Minggu kami akan memberikan laporan permingguannya. Lalu untuk kemarin mungkin sudah diberikan surat pemberitahuan tentang ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan mulai hari Jumat kemarin, Bapak Ibu sekalian. Jadi ekstra itu sebenarnya banyak Bapak Ibu, ekstra yang diberikan ke sekolah itu banyak sebenarnya. Tapi karena pandemi ini maka ekstra yang diberikan hanya ada 2, yaitu ekstra ibadah praktis dan ekstra pramuka. Itu untuk kelas 10 dan itu wajib dilaksanakan. Mungkin Bapak Ibu sudah perso kemarin suratnya seperti apa. Kita melakukan ekstra itu secara daring. Tapi secara daring pun kita fleksibel Bapak Ibu. Artinya kalau misalkan terkendala teknis seperti HP atau kuota, ini bukan terkendala karena sikap anak, tapi karena teknis, itu anak boleh kok datang ke sekolah atau meminta izin pada pelatihnya cari solusi yang enak seperti apa. Jadi kita fleksibel, tidak yang harus benar-benar pakai Zoom terus atau Google Meet, terus tidak bisa video call seperti itu, bisa menggunakan video untuk mengirimkan hasil setorannya dan lain sebagainya. Saya harap dengan adanya ekstra ibadah praktis dan ekstra pramuka ini, sikap anak, karakter anak bisa lebih baik lagi. Nanti nggih Bapak Ibu, mungkin ada kekurangannya, saya mohon maaf, nanti bisa
Jika ada yang mau ditanyakan, silakan nanti di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Wakak Siswaan yang sudah memaparkan, yaitu 1, refleksi pembelajaran daring 3 bulan terakhir. Ibu Bapak yang kami hormati, melanjutkan acara berikutnya, yaitu diskusi atau sesi tanya jawab. Ibu Bapak yang akan memberikan sesi pertanyaan atau ingin meminta perhatian dari sekolah, mohon untuk bisa berpartisipasi melalui partisipan itu, ya. Di kolom partisipan itu nanti Ibu bisa mengklik, kemudian nanti bisa angkat tangan atau raise hand. Kemudian nanti yang sudah mengangkat raise hand, nanti kita buka maksimal nanti untuk 3 penanya dulu. Jadi di partisipan itu ada raise hand, nanti bisa diklik, sehingga nanti yang sudah mengklik akan saya prioritaskan untuk dipersilakan bertanya. Begitu Ibu Bapak, saya beri waktu, silakan untuk menyampaikan aspirasi melalui partisipan dan mengangkat tangan melalui raise hand. Monggo Ibu Bapak. Atau yang cara kedua, silakan Ibu Bapak yang menghendaki untuk bertanya dan menyampaikan diskusi, silakan dibuka mikrofonnya untuk boleh bertanya. Nanti yang sudah siap bertanya langsung dibuka mute-nya dan nanti akan saya tunjuk di antara Ibu Bapak yang akan bertanya. Ya, izin bertanya. Inggih, Bapak Ahmadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa bertatap muka meskipun hanya melalui Zoom video, namun hal ini benar-benar kami, utamanya saya pribadi, sangat saya tunggu-tunggu karena saya ingin mengetahui bagaimana kabar perkembangan dari peserta didik, utamanya anak kami. Perkenalkan, saya Pak Ahmadi, Wakil Wali Murid dari Pradipta Arya Nugraha. Setelah kami menyimak beberapa paparan yang telah disampaikan dari Bapak Ibu Guru, saya sangat bergembira sekali. Dalam hal ini sekolah punya kepedulian yang sangat tinggi dengan adanya COVID-19 ini masih tetap semangat untuk ikut ambil peran serta, yaitu mendidik anak-anak menjadi generasi-generasi yang islami, generasi-generasi yang lebih baik lagi. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Pertanyaan dalam ini setelah kami mendengarkan paparan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah. Jadi saya sangat tertarik sekali dan itu merupakan impian kami selaku wali murid. Yaitu diantaranya adalah anak-anak bisa datang ke sekolah apabila mempunyai kesulitan-kesulitan. Kemudian yang kedua, tadi kalau tidak salah dengar, dalam waktu dekat mungkin bisa menghadirkan siswa 10 orang dengan waktu yang berbeda. Itu adalah harapan dari kami selaku wali murid. Jadi biar antara siswa dengan guru itu tahu siapa sih guruku, seperti apa, dan lain sebagainya. Sehingga anak itu sendiri punya rasa tanggung jawab terhadap apa yang harus dilakukan. Ya, jadi niat dari sekolah yang seperti disampaikan Ibu tadi, saya acung jempol sekali dan untuk bisa segera direalisasikan. Kemudian saya ingin bertanya yaitu mengenai, karena ini masih peran guru dalam pembelajaran melalui daring,
Kalau tadi ada beberapa kekurangan-kekurangan, apa yang harus dilakukan atau treatment apa yang harus dilakukan setelah melihat perkembangan siswa. Tadi ada beberapa mungkin mengerjakan tugas tapi lupa absen. Nah, itu apa yang harus dilakukan sekolah? Apakah dalam modul itu dia belum bisa mengerjakan kalau belum memencet absen? Nah, itu berarti kan absen tidak akan tertinggalkan. Itu mungkin salah satunya. Kemudian bagaimana seseorang, maksud kami murid itu apabila belum mengerjakan sampai beberapa kali. Ya. Karena sekali lagi mungkin kami selaku orang tua tidak bisa mengawasi secara langsung, utamanya bagi wali murid yang memang bekerja. Kalau yang tidak bekerja mungkin masih bisa mengawasi. Jadi kami sepenuhnya, ya bukan sepenuhnya ya, karena pendidikan menjadi tanggung jawab orang tua ya, apapun. Jadi kami tetap harus mengikuti perkembangan dari laporan yang sudah disampaikan oleh pihak sekolah, dan kami sangat welcome sekali manakala laporan itu secara individu. Jadi mungkin yang lain bisa diblok itu Bu, mungkin yang lain ditutup. Oh ini Pradipta Arya Nugraha, itu dikirimkan melalui WA orang tuanya. Jadi perkembangannya kita tahu dan kita bisa untuk mengarahkan lagi. Terkadang anak sendiri quote and quote belum tentu kamu sudah mengerjakan Dek, sudah ya itu. Jadi karena dia di rumah itu lebih banyak, utamanya anak saya berbicara jujur, lebih banyak bermain dibandingkan untuk pelajaran. Karena merasa tidak diawasi oleh guru. Ya, sedangkan yang diawasi oleh guru aja mungkin ada siswa yang nilainya di bawah KKM, apalagi kita hanya daring. Maka dari itu apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolahan untuk treatment bagi seorang siswa biar mereka bisa mencapai KKM yang ditentukan oleh sekolahan. Karena tadi kalau saya dengarkan syarat kelulusan dan syarat kenaikan begitu berat dalam tanda kutip, ya memang seharusnya seperti itu. Tapi kan dalam hal ini karena kita masih daring sehingga poin-poin itu tidak bisa kita lakukan. Contoh kasus kedisiplinan. Kedisiplinan Bapak Ibu hanya bisa melihat saat siswa tersebut mengikuti. Ya, tapi setelah itu kan kita tidak tahu gitu loh. Jadi harapan kami utamanya kami dari siswa untuk menyekolahkan ke Islamic Center itu dari segi mental keagamaannya, saya dari wali murid itu pengen yang lebih dan lebih. Tadi sudah ada ekstrakurikuler tentang hafalan sholat dan lain sebagainya. Itu saya sangat antusias sekali untuk bisa segera dilakukan. Mungkin itu panjang lebar yang kami sampaikan untuk bisa paling tidak mengeluarkan unek-unek. Jadi sudah lama saya ingin menyampaikan ini, bagaimana pihak sekolahan untuk mengantisipasi COVID pandemi yang lain. Karena kalau kita lihat mall dan lain-lain itu banyak sekali orang yang sudah wirawiri, tapi kenapa sekolahan belum bisa mengambil ini? Kalau memang dari dinas belum memperbolehkan, itu dari pihak sekolahan apa yang sudah dilakukan? Jadi kalau memang pihak sekolahan tadi disampaikan Bu Waka, apakah kalau diizinkan seorang wali murid untuk mengizinkan anaknya ke sekolah, saya pribadi mengizinkan, insya Allah dengan niat yang baik, yang tulus, amanah, aman. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Ahmadi, wali murid dari Ananda Pradipta Arya. Bu Bapak, saya sangat menarik Bapak sudah menyampaikan dorongan terhadap Bapak Ibu guru dan juga semangat program sekolah sudah disampaikan. Ada 3 poin yang kita dapatkan hari ini adalah yang pertama, treatment apa atas siswa yang sudah melaksanakan tugas dan apa yang harus dilakukan sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan murid yang sudah berkali-kali mengerjakan tugas tapi belum bisa selesai ataupun mengerjakan UTS ataupun mengerjakan ujian soal. Dan yang terakhir adalah siswa di rumah banyak bermain dan dari dukungan guru untuk ini harus lebih gitu ya. Kemudian untuk ekstrakurikuler sudah didukung dan
harapkan supaya lebih dan lebih, karena nanti diharapkan masuk sekolah bisa dituntut 10 atau berapa orang siswa lagi. Ibu Bapak yang kami hormati, sudah satu pertanyaan. Ini mohon izin kepada Ibu Waka, apakah mau lanjut ditanggapi atau menunggu 2 sesi penanya lagi, Ibu? Lanjut. Baik, Ibu Bapak, kami persilakan sesi penanya kedua. Monggo ingkang badhe bertanya perihal refleksi pembelajaran daring setelah Pak Ahmadi, monggo dipersilakan Ibu Bapak yang lain, silakan dinyalakan mikrofonnya dan dipersilakan berbicara. Pak Taufik nih. Monggo Bapak Taufik silakan menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun ingin disampaikan lewat aspirasi ini. Silakan Pak Taufik. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan Pak Ahmadi, nggih, ini momentum yang saya tunggu, nggih, sejak bulan Juli, nggih. Kita pengen tahu sih Pak Guru, Bu Gurunya, sama kebetulan ini saya juga baru lihat ini Pak Ilham sebagai kepala sekolah, nggih, baru hari ini saya bisa kepanggil, nggih. Intinya hampir sama dengan Pak Ahmadi, keluhannya mungkin sama, nggih. Anak-anak kelas 10 ini kan masih masa-masanya nggih, masanya mencari jati diri, masih labil, nggih. Jadi nek dikandani itu mungkin lebih banyak nggih tapi enggak jalan gitu nggih. Nah, ini ada beberapa hal kaitannya dengan PJJ nggih yang kami rasakan. Nggih, kebetulan saya masih WFH nggih, jadi saya bisa mengikuti anak pada saat dia belajar di rumah. Ya sedikit banyak mengikutilah di sini nggih. Jadi yang pertama untuk kebetulan di rumah itu ada pertanyaan. Kebetulan di rumah itu ada adik yang SD sama SMP, nggih. Terus kebetulan masnya itu SMK di situ. Dari adik-adiknya itu kalau setiap jam 7 itu mereka pakai baju seragam, kemudian mereka selalu Zoom, nggih. Jadi sudah ada ritualnya, nggih, dari jam 7 sudah pakai seragam, nanti terus ganti mata pelajaran dan seterusnya sampai jam 11 atau jam 12 nih di situ. Nah, ini yang saya rasakan tidak ada di masnya yang SMK nih di situ nantinya. Itu yang belum saya dapatkan, sehingga saya harus ngopiak-ngopiak, kamu itu ada tugas apa enggak, kelasnya sudah dibuka atau belum, ada tugas atau belum ya. Karena memang kalau kita, karena semua penugasan kan lewat kelas ya di situ nantinya. Jadi kita sudah mengerjakan, kalau enggak ya kita tanya sudah gitu aja sih. Ya itu yang saya dapat. Oh sudah ya, tapi paling tidak kita baru tadi tahu perkembangannya yang disampaikan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Kebetulan saya dari walinya Rahkan Hafiz itu saya agak miris juga ini yang kelas TK 10 TKJ 1 kayaknya kok rodok itu itu saya rasakan ini anak saya itu sudah mengerjakan enggak, kalau tadi saya lihat secara tabel itu kan kayaknya rodok miris tadi apakah yang termasuk atau enggak gitu nantinya ya. Ya kalau saya tanya selalu saya kontrol sudah dikerjakan, sudah ada yang belum ini videonya Bapak ini yang belum ya dikerjakan gitu nantinya. Itu saya oyak tapi ya itu tadi mungkin kontrol kita kalau nge-push ya seperti itulah malah ngolet gitu kayaknya itu nantinya. Ya, yang ingin saya mungkin ini hanya mungkin harapan saya sih kalau pembelajaran tadi kayak adik-adiknya jam 7 itu ada Zoom, mungkin bisa dikombinasikan antara ikhlas yang bentuknya model itu dengan semacam Zoom atau Google Meet gitu. Di jam 7 mereka standby. Ini kalau di awal-awal, ini dulu saya ngikutin, masnya itu selalu pakai seragam ya awal-awal dulu kayaknya. Mungkin pada saat MPLS atau apa gitu deh waktu itu ada pertemuan pertama itu pakai seragam dan seterusnya. Tapi pada saat sudah pembelajaran kayaknya itu sudah off ya, kayaknya sudah enggak ada lagi ya. Jadi langsung diserahkan ke ikhlas. Kemudian ya mereka jalan sendiri, mungkin sambil tiduran, sambil juga enggak kelihatan di situ. Harapan saya sih mungkin
ada sesi-sesi pada saat pelajaran, mungkin dari mata pelajaran apa, mungkin sekitar 15 atau 10 menit, karena kalau Zoom mungkin kan batasannya 40 menit ya, ada semacam interaksi ya untuk pembelajaran. Karena kalau saya lihat kalau di Ikhlas karena sistemnya Moodle itu lebih banyak penugasan, ya, tapi tidak sampai ke penjelasan mungkin ya. Tadi baru tahu kalau saya di SMK IC ini ada YouTube-nya ya. Nah itu saya kira cukup bagus sekali untuk sebagai pembelajar, mungkin gurunya itu bisa kelihatan di situ. Kemarin saya tanya di YouTube ada enggak? Ada, tapi orang lain gitu nantinya. Oh, videonya orang lain gitu nantinya ya. Biasa benar atau enggak, paling tidak kalau tadi ada Bu Guru sudah merekam kemudian ditampilkan di YouTube, itu mungkin juga salah satu solusinya. Kalau saya mungkin lebih cenderung kalau setiap perpelajaran itu mungkin tidak harus Zoom terus atau Google Meet terus, tapi mungkin ada saat sesi mungkin minggu ini kita coba ini pembelajaran yang kemarin ada yang belum jelas, mungkin ada sedikit interaksi ya. Jadi tidak penugasan terus, itu harapan saya sih. Karena saya lihat adiknya itu selalu berseragam terus sampai dengan siang. Jadi anak-anak itu kayak atmosfernya sekolah gitu nantinya. Tapi kalau di kakaknya ini kan kayaknya agak off ya. Jadi semuanya karena lewat Moodle semua di situ. Apalagi pada saat Moodle itu kan kemarin sempat trouble terus deh dari Republiknya yang mati terus itu deh, terus tapi tidak ada penggantinya, apakah itu video call atau mungkin dikasih materi atau apa. Jadi benar-benar off gitu nantinya ya. Itu yang saya agak kosong itu nantinya. Jadi anak-anak ya sudah tidak ada apa-apa gitu nanti. Maksud saya kalau ada seperti itu ada kendala paling enggak di backup itu nanti. Jadi saya kadang-kadang melihat anak ini masnya kok nyantai sekali itu nantinya gitu. Terus kemudian nanti yaitu tadi combine ya antara tadi diterangkan dengan Pak Irfan itu cukup Pak Rianto kalau tidak salah nih tadi saya cukup pengetahuan saya nambah ini antara sinkron dan asinkron Benan. Itu kalau itu bisa dikombinasikan saya kira itu cukup bagus juga itu untuk anak-anak supaya atmosfernya belajar itu bisa hidup ya. Itu yang saya harapkan nantinya di situ nih. Itu yang pertama ya, paling tidak itu biar tidak hanya Moodle saja, tidak hanya penugasan saja, penjelasan. Apalagi kemarin PTS-nya pada saat PTS juga sempat mundur juga ya. Itu sekarang PTS-nya apa pelajarannya hari ini apa dan kimia gitu nantinya ya. Umpamanya kemarin ya. Kimia, ya udah belajar tapi kimia enggak ada bukunya gitu nantinya. Ya sudah buka di Ikhlas saja gitu. Ya itu jadi memang kalau tidak ada buku ya pikirannya ya surak sinau atau bagaimana lah di situ nantinya ya. Apalagi nanti di dalam seperti kimia, fisika itu kan mungkin lebih kalau ada interaksi kan mungkin lebih jelas gitu. Itu kan pelajaran yang paling susah nih buat saya nantinya. Mungkin anak-anak mungkin tambah susah lagi ini nantinya ya. Itu yang pertama itu jadi mungkin bisa dikombinasikan antara sinkron dan asinkron. Mungkin hanya 15 menit, 10 menit itu saya kira sudah cukup membantu jadi anak-anak. Jadi saya kemarin agak senang itu pada waktu pramuka itu sudah mulai ketemu lagi nih gurunya lagi, jadi mulai hidup lagi ini nantinya kemarin Pak Irfan kalau tidak salah nah kemarin yang pelajaran itu hanya Pak Nanda kalau tidak salah itu yang desain visual itu yang kemarin sempat Zoom sore-sore itu kalau tidak salah itu. Yang lainnya ya Mas ya tidak ada itu nantinya ya. Itu hanya sekedar aja sih unek-unek saya. Itu yang pertama Terus yang kedua, tadi sama dengan Pak Ahmadi ya, memang saya pengen sekolah di SMA itu muka agamanya mungkin biar meningkat minimal pergaulan sing itu kita bisa dengan keilmu agamanya. Makanya kemarin pada waktu kita mulai ibadah praktis kalau itu mau dimulai, alhamdulillah itu sudah anak-anak sudah mulai. Kalau bisa nanti videonya dinyalakan, terus kemudian aktif lah itu saya banget itu Bu nanti anak-anak supaya nanti ada atmosfernya ya. Jadi saya ini berkaitan dengan ibadah praktis yang kemarin ini yang mungkin ini sekedar tambahan saja mungkin dari kemarin. Kebetulan saya terus terang aja kemarin itu saya berharap pada waktu saya daftar awal itu sebelum resmi ada banyak kursi meja di depan itu yang untuk pendaftaran itu saya sudah konsultasi dulu pada waktu pendaftaran waktu mejanya dikit aja 1 atau 2 itu bulan-bulan Maret atau sebelum bukaan rame itu sudah saya tanyakan pada saat
memang ada ibadah praktis yang Nyun Sewu itu saya berharap sih ada kayak seperti murojaah gitu. Jadi kebetulan waktu SD SMP itu kebetulan SMP SMA ini di Mijen ya, Cahaya Bangsa itu anak itu sudah diminta menghafal juz 30 sama 28 ya. Terus SMP-nya itu 5 juz sampai 24 ya, sampai juz 24. Tapi yang namanya anak-anak yang apalagi anak laki ya, murojaah itu kan jarang sekali ya. Jadi nambah tapi hilang ya di situ. Nah, saya kemarin paling tidak ada momentum minimal kalau pada saat ibadah praktis itu ada semacam minimal supaya hafalannya tidak hilang itu ada enggak seperti itu nantinya ya. Enggak apa namanya enggak hilang. Kalau enggak nambah pun enggak hilang gitu loh maksudnya. Entah juz 30 entah itu harapan saya seperti itu ya. Apa mungkin bisa diakomodir karena memang saya baru tahu setelah saya ngobrol-ngobrol baru setelah mau tutup itu waktu mejanya sudah itu mau close kayaknya seminggu lagi atau itu juga kayaknya dengan Pak Irfan itu oh ternyata itu ada potongan itu nih potongan kalau itu hafal tapi itu enggak ada di brosur itu potongannya apa berapa itu karena memang menurut saya itu resmi atau enggak atau bagaimana apalagi terus kita agak mepet terus kita mempersiapkan anak juz 30 nang yuk ngapal lagi tapi akhirnya ya ternyata momentumnya waktunya kapan terus segala macam kita enggak ya sudah enggak apa-apa lah nantinya yang penting pada saat pekerjaannya enggak hilang gitu nanti aja itu harapannya seperti itu untuk yang tadi ada ibadah praktis ya mungkin aja ibadah praktis bisa mengakomodir hafalan semacam itu biar minimal enggak hilang kalaupun enggak nambah nih. Mungkin itu saja keluhan dari saya mungkin kalau keliru bisa diluruskan. Saya tapi sangat berkesan sekali ini saya tunggu momentum seperti ini apalagi tadi Nyun Sewu yang kelas TK 10 TKJ 1 itu rodok miris itu jadi rodok kenceng lagi nih kayaknya nanti yang harus salahkan. Matur nuwun itu saja terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Taufiki, wali dari anaknya Rafkan Hafiz. Banyak yang sudah disampaikan, yang saya catat ini lebih dari 3 Bapak. Yang pertama nanti harapan supaya nanti di jam 07 nanti seperti adik-adiknya sudah berseragam. Yang kedua adalah tidak hanya penyampaian secara penugasan saja, nanti ada penjelasan secara daring, kemudian SMK ataupun melalui kegiatan yang on ya langsung dilaksanakan pada saat itu. Kemudian nanti harapannya ada sinkron dan asinkron walaupun merebutnya saat itu trouble nanti ada secara video virtual bisa lewat WA ataupun kegiatan yang secara langsung saat itu supaya nanti anak-anak tidak menunggu gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah ibadah praktisnya nanti sudah mulai hari Senin dan Selasa Bapak, Senin Selasa tiap minggu nanti 2 minggu sekali akan dimulai. Harapannya adalah nanti masyarakat Hafiz nanti bisa berlanjut untuk hafalannya walaupun hanya murojaah 1 sampai 15 menit mungkin nanti kalau saya pribadi nanti saya di 10 TKJ 1 Bapak nanti absen 16 sampai ke bawah nanti saya yang pegang nanti coba nanti kalau masyarakat Hafiz bisa di kelompok saya nanti kita laksanakan dan kita tindak lanjuti. Sementara itu yang kita tampung untuk Pak Taufik di penanya kedua. Ibu Bapak yang kami hormati, sungguh sangat menarik yang sudah disampaikan tadi Pak Ahmadi juga, Pak Taufik sudah menyampaikan. Banyak terima kasih atas atensinya, sudah menyampaikan saran, kemudian yang membangun gitu. Ibu Bapak yang kami hormati, saya buka kembali penanya ketiga. Penanya ketiga, silakan Ibu Bapak yang akan bertanya, saya silakan. Setelah 3 penanya nanti baru kita tanggapi dari sekolah. Monggo Bapak yang mau bertanya. Penanya ketiga. Silakan dibuka mikrofonnya. Adakah Ibu Bapak? Oke, terima kasih untuk Bapak Ahmadi dan Bapak Taufiki yang sudah berperan aktif turut membangun supaya PJJ lebih hidup lagi. Acara selanjutnya itu langsung jawaban dari Ibu Wakasiswaan dan juga Bapak Wakakurikulum mungkin yang berkaitan langsung. Monggo Bu Kiki kami persilakan. Terima kasih Pak Irfain. Saya akan menanggapi Bapak Ahmadi dan Pak Taufiki yang
Sebenarnya hampir sama nggih, pertanyaannya, tanggapannya hampir sama nggih. Yang pertama, saya mengapresiasi, terima kasih pada Bapak Ahmadi untuk mengizinkan siswanya bisa datang ke sekolah untuk ya sharing apa sih kendala yang mereka hadapi selama PJJ, lalu apa sih hal-hal yang mereka tidak pahami, lalu sikap-sikap apa yang harus dilakukan selama pandemi ini, di rumah bagaimana, itu memang kendala kami karena tidak bisa bertemu langsung, itu memang kesulitan kami. Memang amat sangat jadi titik kelemahan bagaimana mentreatment anak, karena jujur yang kelas 11, 12 yang sudah kami hafal saja itu kami dampingi sampai sekarang itu juga agak kesulitan. Pakai yang kelas 10 yang sama sekali tidak bertemu. Yang bertemu itu baru kelas 10 PS hari pertama ketika MPLS boleh datang, setelah itu yang kelas 10 TKJ-nya malah tidak boleh, dari pemerintah tidak boleh mendatangkan, seperti itu. Oke, nanti akan saya jadwalkan, insya Allah nanti akan rembuk dengan beberapa tim dari sekolah untuk bagaimana nanti jadwal penjadwalannya untuk anak ini bisa datang ke sekolah dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang dilaksanakan. Dan lalu untuk absen, memang absen ini sebenarnya di masing-masing mata pelajaran itu sudah ada yang namanya Google Form, di mana anak itu setiap mata pelajaran ketika jadwalnya harusnya absen, harusnya. Dan guru itu biasanya akan memberitahu, biasanya lewat via WA grupnya wali kelas untuk memberitahukan ke anaknya, hari ini materinya ini, apa yang harus dilakukan, lalu biasanya diberikan kata-kata jangan lupa absen. Tapi mungkin karena terkendala, kadang anak itu membuka ikhlas itu tidak pada waktunya, Bapak. Jadi saya beberapa yang saya ampu gitu, mata pelajaran saya sendiri itu beberapa anak itu misalkan jadwal saya hari Senin jam 8 sampai jam 9. Itu terkadang anak itu ada yang membukanya tidak jam segitu karena ada kendala yang dimana mungkin kuotanya atau menunggu orang tuanya pulang, seperti itu, karena harus hotspotan dengan wifi-nya orang tua. Jadi mereka itu bukanya sore seperti itu, tapi itu tidak masalah karena kami itu kan fleksibel, tidak yang namanya jam 8, kecuali ujian ya. Kalau ujian memang harus sesuai waktu. Tapi kalau pembelajaran anak itu, saya terkendala kuota, misalnya nunggu ayah datang atau mama datang pulang baru saya bisa buka ikhlas karena kuotanya habis. Seperti itu tuh nggak masalah. Yang penting hari itu mereka tetap mengakses ikhlas. Lalu tugas itu sebenarnya ini dalam mata pelajaran saya, biasanya saya berikan rekapan setiap minggunya pada wali kelas. Wali kelas mungkin tidak ke orang tua ya, karena kan urusannya ke siswa. Nah, itu memberitahu ini loh belum ada tugas yang belum dikumpulkan. Lalu untuk laporan individu yang tadi kan secara global nggih, secara global yang per individunya tadi Pak Ahmadi minta untuk secara individu saja, jadi dikirimkan langsung ke orang tua. Nggih, kalau memang di orang tua semuanya memang maunya seperti itu, nanti kita olah lagi datanya, karena kemarin bikinnya kan jadi satu kelas nanti. Nah, yang kita buat nanti per individu, laporan per 3 bulannya, mohon maaf, mungkin tidak bisa hari ini saya share, karena harus merombak lagi, jadi per individu, nanti insya Allah hari Senin bisa di-sharekan ke orang tua masing-masing melalui wali kelasnya. Dan untuk yang Bapak Taufiki, pembelajaran, karena anak ini gini Bapak, satu anak itu lebih dari 12 mapel yang dia harus ikuti selama 1 minggu.
kendala kami biasanya kami masih berpikir nih kalau kami menggunakan Google Meet terus itu kan kasihan di kuotanya, beban kuotanya anak itu kan terlalu tinggi. Tapi ada beberapa guru yang gimana, oh ya bergantian seperti itu, bergantian untuk Google Meet. Tidak semuanya itu dalam 1 minggu Google Meet, semua tidak. Ada yang bergantian Google Meet, ada yang menggunakan video, ada bahkan yang menggunakan voice note. Kalau saya biasanya voice note. Jadi tidak menggunakan video, tapi voice note, jadi materi saya upload, lalu voice note saya berikan. Jadi penjelasannya di voice note-nya. Itu biasanya seperti itu. Nah, ini nanti terima kasih nanti akan sarannya akan kami coba nanti bagaimana menjadwalkan supaya bisa Google Meet, bisa seperti itu. Lalu penugasan sebenarnya tidak selalu setiap minggu itu ada tugas, biasanya hanya materi-materi saja. Cuma memang karena terkait adanya nilai, berarti kan ada penugasan. Untuk nanti lebih jelasnya biar Pak Rianto tentang penugasan seperti itu. Lalu untuk ibadah praktis, memang agak terlambat ekstrakurikuler dijalankan di bulan Oktober sebenarnya, karena kemarin itu kami masih berpikir selama ini kan masih PJJ, masih pembelajaran secara ikhlas saja mereka agak kesulitan, tapi kami evaluasi kembali, oh enggak, ini ekstra ini harus dijalankan karena ekstra ini tidak hanya urusannya tentang nilai, tapi tentang sikap, tentang karakter. Makanya oleh karena itu ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, kan? Jadi kami berusaha bagaimana sih masih mencari solusi-solusi yang setidaknya tidak membebani orang tua, tidak membebani terlalu banyak anak, tapi goalnya kita tercapai, ngoten. Jadi ini masih evaluasi terus, jadi mohon dukungannya untuk Bapak Ibu semua. Lalu untuk hafalan surat sebenarnya anak-anak yang hafal surat seperti itu biasanya kalau tidak pandemi seperti ini, Bapak, di sekolah itu ada guru-guru yang mengampu. Jadi kayak seperti Pak Irfain, ada guru agama juga Bu Tuti, itu biasanya anak ini diberi waktu seminggu sekali untuk setoran hafalan kepada beliau berdua ini sebenarnya kalau tidak ada pandemi. Nah, itu anak-anak yang memang sudah hafal surat juz ke-30. Biasanya ditambah lagi biar naik seperti itu. Tapi kan tidak semua anak itu levelnya sama seperti itu karena memang bahkan baca Quran pun mungkin tidak level semua anak itu sama. Jadi bagi anak-anak yang punya level yang lebih tinggi, artinya hafalan suratnya lebih tinggi, nanti ya kita akomodir lah, kita fasilitasi untuk setoran kepada guru-guru pamongnya beda praktis untuk melatih hafalan suratnya seperti itu. Lalu untuk masalah yang potongan itu sebenarnya dari mungkin terlewat informasinya Bapak Taufiki waktu ketika PPD kemarin, sebenarnya siapapun yang datang ke kami pasti diinfokan seperti itu. Ada potongan untuk bagi yang hafalan. Mungkin ketika Pak Taufiki mohon maaf agak terlambat infonya, tapi ya terima kasih sudah memakluminya. Maka nanti Mas Rakan bisa lebih untuk hafalan suratnya nanti bersama dengan Pak Irfain, kebetulan ibadah praktisnya dengan Pak Irfain. Itu dari tanggapan saya. Nyun sewu, terima kasih. Selamat. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Kiki sudah menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang sudah diaturkan Bapak Ahmadi dan Bapak Taufiki. Mungkin ada tambahan dari Pak Rian selaku Wakil Bidang Kurikulum. Oke, terima kasih Bapak Ain. Terima kasih kepada Pak Ahmadi dan Pak Taufiki. Masukannya sangat-sangat bermanfaat sekali buat kami dan itu menjadi evaluasi juga buat kami. Sebagian besar sudah terjawab oleh Mas Kiki. Saya hanya akan menambahi. Contohnya tadi dari Pak Ahmadi. Beberapa waktu yang lalu saya selaku kurikulum sudah mengisi proposal pengajuan untuk pembelajaran tatap muka, Bapak. Jadi anak-anak nantinya diundang ke sekolah untuk mengikuti tidak hanya
pembelajaran melalui kelas, tetapi juga ada pembelajaran tatap muka berupa praktek seperti itu. Kita kan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Jadi paling tidak anak-anak itu datang ke sekolah itu hadir untuk praktek. Jadi konsep-konsep materi itu sudah disampaikan di kelas ataupun melalui Google Meet dan Zoom sesekali oleh guru, tapi mungkin tidak semua guru melakukan karena kita juga dapat membebani anak seperti itu. Tetapi kita terkendala oleh aturan dari Dinas Pendidikan, Bapak, utamanya dari cabang Dinas 1. Kemarin kami juga mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan sendiri itu sedang memproses itu semua. Jadi mempiloting. Se-Jawa Tengah itu hanya ada 3 sekolah yang diperbolehkan menghadirkan siswa. Itu pun hanya satu kelas per angkatan. Kelas 10 satu kelas, kelas 11 satu kelas, kelas 12 satu kelas. Artinya itu masih piloting untuk dievaluasi kembali apakah efektif jika di masa pandemi ini diatur seperti itu. Terkait protokol kesehatan, kita pun kemarin sudah mengisi apakah di sekolah tersedia disinfektan, apakah di sekolah tersedia cuci tangan yang banyak, kemudian tersedia tempat-tempat sabun, kemudian tersedia area menggunakan masker dan sebagainya. Itu juga perlu kami laporkan ke Dinas Pendidikan maupun ke Kemendikbud Jakarta seperti itu. Artinya kita berusaha, Bapak. Kami juga sudah mengajukan proposal ke dinas, tetapi juga belum ada tidak lanjut dari dinas karena dinas pun belum mengizinkan sekolah sepenuhnya menghadirkan. Kemarin ada beberapa sekolah yang menghadirkan, artinya didatangin oleh Satgas COVID agar anak-anak itu tidak hadir di sekolah seperti itu. Ini kan menjadi kebingungan buat kami. Kami menghendaki beberapa anak itu hadir di sekolah per sesi, tetapi juga ada larangan dari dinas dan kemudian ada Satgas COVID datang ke sekolah untuk memulangkan anak seperti itu. Jadi ini juga ada kebingungan. Nah, tetapi akan kami usahakan untuk sementara ini kami ke depan akan meminta izin berupa nanti ada kiriman dokumen kepada Bapak dan Ibu semua terkait izin dari Bapak Ibu untuk mengizinkan anaknya datang ke sekolah yang kemudian akan diatur per sesi. Artinya syaratnya itu dulu, Bapak. Kan syarat utamanya, syarat mutlaknya adalah izin dari orang tua. Itu yang pertama. Kalau Bapak Ibu mengizinkan dengan dengan insya Allah nggak ada apa-apa lah, tapi kan kita perlu juga jaga-jaga dengan risikonya, segala macamnya itu kan atas persetujuan orang tua. Seperti itu. Kemudian barulah ketika dapat ACC dari Dinas Pendidikan, kita baru bisa menghadirkan anak-anak ke sekolah seperti itu. Begitu Pak Ahmadi yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan informasi dari Dinas Pendidikan maupun dari cabang Dinas 1. Kemudian Pak Taufiki di kelas itu memang tidak hanya tugas-tugas saja, memang mohon izin Bapak Rianto. Tadi seperti disampaikan, untuk ketersediaan misalnya disinfektan dan lain sebagainya sebagai syarat protokoler COVID-19 ini, apakah dari pihak sekolah sudah ada, Pak? Maksudnya tersediaan disinfektan, sampun. Dan kalau ada berarti kan sebenarnya syarat protokoler ini sudah bisa dilengkapi. Jadi mungkin dengan ditambah adanya izin dari pihak wali, saya sangat berharap sekali untuk saya yakin kalau kita niat baik, Allah itu pasti akan melindungi gitu loh. Karena kalau kita dilihat di luaran itu loh Pak Rianto ya, ya mungkin Bapak lihat sendirilah segala macam gitu Pak. Lah iya, mestinya pemerintah itu bisa rodok mikir sidik gitu loh. Jadi Masya Allah, memang kita baru dalam problem apa ini kita nggak tahu semuanya, hanya kita bisa berdoa aja. Yang terpenting untuk persyaratan mungkin COVID-19 yang dipersyaratkan oleh pemerintah, kita lalui, ketersediaannya sudah ada itu terlebih dahulu Bapak. Terima kasih untuk bisa dilanjutkan. Semuanya sudah komplit Bapak, dari mulai cuci tangan, pakai sabun, kemudian ada hand sanitizer, ada disinfektan,
kemudian ada termogan, kami juga sudah menyiapkan semuanya, kami sudah foto, kami laporkan ke dinas, hanya sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari dinas itu. Kami juga menganalisa kenapa kalau di mal-mal, kemudian di tempat-tempat itu sudah banyak yang ramai, sekolah itu kok belum boleh mendatangkan siswa. Artinya kami juga mengalami kebingungan itu. Kita terkendala hanya pada izin dinas, Bapak, seperti itu. Kemudian tapi tetap kami usahakan, Bapak. Oke, kami usahakan, kami tanyakan lagi kepada pengawas sekolah. Kemudian untuk Pak Taufiki di kelas itu tidak hanya tugas dan tugas, kami tekankan kepada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru paling tidak selama 1 semester ini memiliki 2 video pembelajaran yang kualitasnya kita samakan dengan ruang guru. Bapak mungkin pirsa nggih, ruang guru, video pembelajaran seperti apa nggih. Itu Bapak Ibu guru kami arahkan agar memiliki 2 video pembelajaran. Paling tidak, karena ini juga sulit Bapak untuk membuat seperti itu, tidaklah mudah, kami juga membentuk tim, jadi Bapak Ibu guru hanya menyiapkan naskah pembelajarannya, kemudian kita rekaman di ruang studio itu yang kecil, kemudian melalui proses produksi, kemudian editing, setelah itu baru kami upload ke YouTube. Setelah dari YouTube kita masukkan atau kita embed ke kelas seperti itu. Itu untuk yang asinkron seperti itu, yang secara tidak langsung. Jadi anak-anak bisa mengakses kemudian sesuai dengan jamnya, sesuai dengan jadwal pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring seperti itu. Memang kami di awal IHT itu menekankan kepada Bapak Ibu guru, monggo yang mau melaksanakan pembelajaran secara virtual, secara langsung itu, bisa melaksanakan sesuai dengan jamnya, jam PJJ. Artinya kan itu kan 1 jam, 60 menit. Bisa diambil mungkin 15 menit. Itu saya selaku kurikulum memang belum menjadwalkan secara spesifik harus Zoom jam segini, Bapak. Artinya saya serahkan kepada guru yang bersangkutan. Bisa melakukan dengan proses asinkron, juga bisa melakukan dengan proses sinkron. Tetapi bagus sekali masukan dari Pak Taufik, bisa mungkin dalam sebulan 1 mata pelajaran itu paling tidak ada komunikasi seperti itu. Karena kalau kita laksanakan setiap minggu, saya rasa nanti seminggu 100.000 aja mungkin tidak cukup kuotanya anak-anak itu. Karena Zoom itu kalau 1 jam aja sampai hampir 1 giga seperti itu. Kalau dikalikan per mapel ada 18 mata pelajaran per kelas, yang paling banyak 18 kali 1, berarti 18 giga. Kurang lebih. Jadi itu akan membebani anak. Jadi mungkin ini perlu dischedulekan lagi, artinya kita juga dari kurikulum mengharuskan guru-guru mungkin sebulan sekali ada komunikasi dengan anak seperti itu. Terima kasih Pak Taufik dan Pak Ahmadi, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Bapak Rianto dan Bu Kiki yang sudah memaparkan dan sekaligus menjawab serta kerjasama dari Bapak Ibu Wali Murid, Pak Taufiki dan Bapak Ahmadi yang sudah terwakili, baru 2. Ibu Bapak, kami persilakan untuk Bapak Irham Latif Kurniawan selaku pengampu kebijakan untuk memberikan arahan dan juga solutif mungkin begitu. Monggo Pak Irham, kami persilakan. Baik Bapak-Bapak sekalian, terima kasih atas pendapat, saran, dan masukan. Kami sangat mengapresiasi sekali apa yang menjadi masukan, terutama dalam hal ini sudah 2 penanggap langsung, yaitu Pak Ahmadi dan Bapak Taufiki. Yang lain mungkin punya pendapat juga, tetapi disimpan dan mungkin atau bisa jadi hampir sama. Apa yang menjadi masukan dan saran pada pertemuan kali ini nanti akan kami rumuskan dalam sebuah kebijakan yang sebisa mungkin akan kami laksanakan. Terkait dengan mendatangkan siswa, kami pun sudah sangat rindu dengan anak-anak kami. Kami pun juga ingin sekali melihat
wajah-wajah anak-anak kami itu datang, kemudian menyampaikan kesulitan belajarnya, kami bisa membimbing dan sebagainya. Tetapi ini tentunya akan kami atur sesuai dengan protokoler, sesuai dengan prosedur yang diatur juga oleh Dinas Pendidikan selaku pemangku kebijakan. Tetapi jangan khawatir Pak Ahmadi, insya Allah kami akan atur, istilahnya ya menyikapi tipis-tipis lah, artinya ada larangan tapi kita datangkan sedikit-sedikit itu asal alasannya kan mungkin ya tidak lebih dari 100, ada protokolnya dan sebagainya. Kemudian masukan-masukan yang bersifat teknis kaitannya dengan sistem pembelajaran ini juga kami terima, nanti akan kami rumuskan bagaimana kebijakan yang harus kita ambil. Dan insya Allah nanti Zoom meeting ini mungkin bukan hanya ini yang kali pertama dan terakhir, mungkin beberapa kali kami terpaksa harus melakukan hal semacam ini di berbagai angkatan. Kalau ini kebetulan kelas 11 ya. Mohon maaf kelas 10, mungkin di kelas 11, kelas 12 juga ada. Nanti kelas 10 ini bukan hanya sekali, mungkin nanti menjelang akhir semester kami juga akan melakukan Zoom meeting sekaligus untuk memberikan laporan secara menyeluruh tentang perkembangan belajar juga. Tetapi nanti kami jadwalkan lagi karena juga kami harus mempertimbangkan banyak istilahnya orang tua yang lain yang memiliki kesibukan yang luar biasa. Tetapi pada prinsipnya kami pada hari ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas partisipasi dan istilah kami adalah dukungan yang luar biasa dari Bapak Ibu orang tua. Begitu Bapak dan Ibu yang saya matur, apa yang menjadi masukan apabila belum tersampaikan di forum ini, boleh Bapak dan Ibu melakukan WA melalui wali kelas, telepon, bahkan kalau Bapak Ibu orang tua kerso rawuh ke sekolah, kami sangat berterima kasih. Sekolah kita itu istilahnya terbuka bagi siapapun untuk rawuh. Panjenengan bisa datang untuk menyampaikan unek-unek, menyampaikan saran, bahkan barangkali ada hal-hal yang lebih spesifik yang mau diaturkan ke sekolah, kami sangat berterima kasih karena bagi kami adalah sekolah ini milik kita bersama. Kami tidak mungkin bisa berkembang tanpa dukungan dari Bapak, Ibu, dan orang tua. Kami tidak mungkin bisa mendidik anak-anak kita dengan baik tanpa kerjasama antara orang tua dengan kami. Begitu yang bisa saya matur pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Irfain. Saya kembalikan ke Pak Irfain lagi. Mohon maaf Bapak, saya lanjutkan ya. Terima kasih atas yang disampaikan Bapak Irham. Beliau nanti akan merumuskan daripada hasil pertemuan kali ini dan akan dikomunikasikan lebih lanjut. Tidak hanya pertemuan kali ini saja ya, untuk wali murid kelas 10, nanti demikian juga jika ada keluhan nanti bisa langsung ke sekolah untuk berkomunikasi dan melaksanakan komunikasi wali murid dan juga ke wali kelas dan juga ke siswaan gitu. Bapak yang kami hormati, terima kasih atas waktu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebih kita melaksanakan kurang lebih 1,5 jam. Ya. Mudah-mudahan Allah mengamini usaha kita semuanya, sehingga harapan Ibu Bapak dan warga sekolah semuanya saja terkabulkan, nanti bisa tatap muka walaupun tadi sebentar-sebentar, 10 menit begitu. Sebelum kita tutup, mungkin kita nanti ada sesi yang pertama, mungkin kita tetap adakan foto mungkin ya, foto di forum ini. Sebelum dilaksanakan foto, kita tutup dulu dengan tidak usah ada ya. Kita tutup saja dengan kifaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.